Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya kita dapat menyelesaikan student project dengan baik. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri, saya Luputu Priyanka Devi Priyadarshini dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 148. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami, kelompok SGDB 6, untuk mempresentasikan hasil dari student project kami yang berjudul Using Social Media for a Head Start in Learning Medicine. Baik, perkenalkan saya Igusti Ngurah Agung Triksamawan dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 140. Jadi mengapa kelompok kami membahas mengenai penggunaan media sosial dalam pendidikan kedokteran? Yaitu karena kurikulum pendidikan dokter yang ada saat ini itu adalah kurikulum yang sangat padat dengan durasi studi yang sangat terbatas. Apabila kurikulum yang padat dengan durasi studi terbatas ini menggunakan metode pembelajaran konvensional, hal ini dinilai kurang efektif bagi kami para mahasiswa generasi Z, yang dimana generasi Z itu adalah generasi yang digital natives, yang artinya mereka lebih menyukai pembelajaran secara visual, interaktif, dan terhubung secara sosial. Sebagai solusi dari permasalahan ini, yaitu dengan menggunakan platform-platform media sosial seperti YouTube, Instagram, LinkedIn, dan juga X atau Twitter, beserta platform-platform lainnya untuk proses pembelajaran. Yang dimana platform-platform media sosial ini menawarkan akses ke pengetahuan terkini, video prosedural, tutorial, hingga komunitas belajar global, yang tentunya jauh lebih interaktif dan juga menarik bagi para mahasiswa. Baik, selanjutnya yaitu penggunaan media sosial yang tidak terarah, berisiko menimbulkan misinformasi, gangguan belajar, dan dampak kesehatan mental, sehingga diperlukan pedoman yang jelas, pelatihan literasi digital, dan kolaborasi dengan konten creator terpercaya untuk mengoptimalkan manfaatnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hela Natalia Wijaya dengan NIM 3 digit terakhir 152. Saya akan menjabarkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan kami. Yang pertama, bagaimana dinamika media sosial dalam 5 tahun terakhir. Yang kedua, bagaimana pengaruh perkembangan media sosial dalam pendidikan kedokteran. Yang ketiga, bagaimana dampak penggunaan media sosial pada pendidikan kedokteran. Dan keempat dan yang terakhir, bagaimana strategi pemanfaatan media sosial oleh mahasiswa kedokteran. Itu saja dari saya, sekian, terima kasih. Saya Yunik Emanuela dengan 3 digit terakhir NIM saya 128 akan menjelaskan tujuan penulisan student project kelompok kami. Yang pertama, mengetahui dinamika perkembangan media sosial dalam 5 tahun terakhir. Yang kedua, mengetahui pengaruh perkembangan media sosial dalam pendidikan kedokteran. Yang ketiga, mengetahui dampak penggunaan media sosial terhadap pendidikan kedokteran. Yang keempat, yaitu mengetahui strategi untuk memaksimalkan penggunaan media sosial oleh mahasiswa kedokteran. Perkenalkan, nama saya Ignatius Samuel Kevin Iswanto dengan NIM 3 digit terakhir 136. Saya akan menjelaskan terkait dengan manfaat penulisan ini. Adapun manfaat dari penulisan ini dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda, yaitu bagi penulis dan bagi pembaca. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagi penulis. Yang pertama, yaitu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkembangan media sosial dalam kaitannya dengan pendidikan kedokteran. Kemudian yang kedua, menjadi referensi awal bagi penulis dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana pendukung pembelajaran kedokteran. Yang ketiga, melatih kemampuan analisis, berpikir kritis, serta menyusun strategi yang tepat untuk memanfaatkan media sosial secara optimal dalam dunia akademik kedokteran. Kemudian yang terakhir, menambah pengetahuan dan wawasan tentang dampak positif maupun dampak negatif pada media sosial dalam proses pembelajaran kedokteran. Kemudian saya akan menjelaskan bagi pembaca. Yang pertama, yakni memberikan informasi yang komprehensif mengenai dinamika perkembangan media sosial dan pengaruhnya terhadap pendidikan kedokteran. Kemudian yang kedua, menjadi bahan referensi bagi mahasiswa, dosen, maupun pihak-pihak lain yang tertarik dengan pemanfaatan sosial media dalam bidang kedokteran.
Kemudian yang ketiga, memberikan gambaran yang nyata tentang dampak media sosial serta strategi pemanfaatan agar dapat digunakan dengan lebih baik dan produktif, terutama dalam bidang pendidikan kedokteran. Kemudian yang terakhir, yakni mendorong pembaca untuk mengembangkan ide dan penelitian lebih lanjut yang terkait dengan topik serupa di masa-masa mendatang. Sekian dari saya, terima kasih. Izin memperkenalkan, nama saya Charlene Lim dengan NIM 3 digit terakhir 146. Saya akan menjelaskan tinjauan teori pertama kami, yaitu dinamika perkembangan media sosial dalam 5 tahun terakhir. Dalam 5 tahun terakhir, media sosial telah mengalami perkembangan yang sangat dinamis, menjadi platform interaksi dan pertukaran informasi yang sangat efisien. Platform ini tidak hanya memfasilitasi komunikasi, tetapi juga berperan sebagai sumber pembelajaran visual dan interaktif, khususnya untuk kasus klinis di bidang kedokteran. Selain itu, media sosial berfungsi sebagai sarana pengembangan diri dan untuk membangun jaringan profesional yang luas, yang merupakan hal yang sangat penting bagi calon dokter. Platform ini juga mendukung konsep lifelong learning yang membantu mahasiswa kedokteran untuk terus memperbarui pengetahuan mereka. Kecepatan akses informasi yang diberikan oleh media sosial memungkinkan pengguna, terutama profesional medis dan mahasiswa, untuk mengikuti perkembangan ilmu kedokteran terkini dengan lebih mudah dan cepat. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Kevin Christian Tumang dengan 3 digit nomor terakhir 132. Jadi di sini saya akan membahas tentang perkembangan teknologi dalam pendidikan kedokteran. Jadi pada slide tersebut sudah menjelaskan bahwa perkembangan teknologi, khususnya media sosial, telah membawa pengaruh positif dalam dunia pendidikan kedokteran. Media sosial membantu meningkatkan aksesibilitas pembelajaran sehingga mahasiswa dapat mengakses materi dengan lebih mudah dan fleksibel. Selain itu, media sosial juga meningkatkan keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran dan mendorong interaksi kolaboratif antara mahasiswa dan dosen yang membuat proses belajar mengajar itu jadi lebih dinamis dan interaktif. Namun, meskipun begitu, diperlukan pengelolaan yang baik dan bijak dan kebijakan yang tepat untuk mengatasi beberapa tantangan yang muncul. Tantangan tersebut antara lain adalah gangguan akademik, di mana penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat mengganggu konsentrasi dan fokus belajar dari mahasiswa itu sendiri. Selain itu, akurasi informasi juga menjadi perhatian penting karena informasi yang beredar haruslah valid dan terpercaya untuk menjaga kualitas pendidikan. Etika digital juga perlu diperhatikan agar pemanfaatan teknologi dan media sosial sesuai dengan tata nilai dan tanggung jawab yang berlaku. Oleh karena itu, kebijakan dan pengelolaan yang tepat sangat penting agar media sosial dan teknologi dapat dimanfaatkan secara efektif dan bertanggung jawab dalam meningkatkan mutu pendidikan kedokteran. Dengan demikian, teknologi dapat memberikan manfaat maksimal sekaligus mengurangi risiko yang mungkin akan timbul. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani Budi Putri dengan 3 digit NIM terakhir 150. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait dampak dari penggunaan media sosial terhadap pendidikan kedokteran. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa sebagai mahasiswa kedokteran, kita dituntut untuk terus belajar dan mampu beradaptasi dengan teknologi, yang dimana media sosial menjadi salah satu sarana yang mendukung hal tersebut. Sehingga, penting bagi kita untuk memahami dan mengetahui potensi dan tantangan dari penggunaan media sosial dengan tujuan supaya kita dapat menggunakan media sosial secara optimal dan bertanggung jawab. Potensi dari penggunaan media sosial yang pertama mendukung proses pembelajaran. Media sosial menghadirkan ruang yang interaktif dan kolaboratif bagi mahasiswa sehingga mahasiswa dapat berdiskusi dan belajar bersama tanpa terbatas jarak. Selain itu, berbeda dengan dulu, untuk mendapatkan informasi, mahasiswa kedokteran perlu menunggu kuliah tatap muka ataupun harus membaca buku fisik. Sedangkan sekarang, kita dapat mengakses informasi dan materi pembelajaran dengan cepat
dapat melalui media sosial. Selain itu, platform media sosial juga menjadi sarana bagi kita untuk dapat berlatih dan belajar bagaimana cara memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, baik melalui video, poster, dan berbagai cara lainnya. Yang kedua, media sosial dapat membantu pengembangan kompetensi klinis. Melalui diskusi kasus, kita sebagai mahasiswa dapat memperluas wawasan dan berlatih untuk menganalisis permasalahan nyata. Melalui interaksi tersebut, kita dapat melatih kemampuan berpikir kritis dalam konteks klinis dan kemampuan mengambil keputusan medis. Yang terakhir, media sosial berperan untuk membangun profesionalisme. Sebagai calon dokter, kita dituntut untuk menjadi long life learner karena ilmu kedokteran akan terus berkembang dan media sosial dapat membantu kita dan mempermudah kita untuk up to date dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di luar sana. Selain itu, keterbukaan terhadap sumber pengetahuan yang sangat tersebar luas di media sosial membuat mahasiswa belajar untuk lebih siap dan adaptif sebagai calon dokter di era digital. Perkenalkan, nama saya Putu Kaniang Kusmadewi dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 134. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Aulia yaitu tentang tantangan media sosial terhadap pendidikan dokter. Meskipun media sosial memiliki banyak manfaat, penggunaannya juga datang dengan berbagai tantangan. Misalnya, ada masalah etika, privasi, dan sulitnya mengelola komentar negatif. Selain itu, tidak semua konten yang tersebar itu dapat dikontrol, sehingga dapat mempengaruhi profesionalisme dan kualitas informasi yang diterima. Jika tidak berhati-hati, unggahan pribadi pun dapat berdampak pada citra profesional seseorang, apalagi bagi calon dokter. Karena itu, agar media sosial dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam pendidikan kedokteran, penting untuk memiliki strategi yang tepat seperti meningkatkan literasi digital mahasiswa, membuat panduan etika dan profesionalisme, serta memastikan konten yang dibagikan benar dan juga berkualitas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sang Aidina Dita Kirana dengan 3 digit NIM terakhir adalah 144. Saya akan membahas mengenai strategi pemanfaatan media sosial dalam proses belajar mengajar. Jadi, perkembangan teknologi di 5 tahun terakhir ini telah membuat peran media sosial semakin penting, terutama di bidang pendidikan. Kini media sosial tidak hanya digunakan untuk komunikasi sehari-hari, tetapi juga menjadi sarana utama dalam mendukung pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Sebagai contohnya adalah inovasi-inovasi seperti e-learning, kecerdasan buatan atau AI, dan automated assessment dapat membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dan fleksibel. Lalu contohnya bisa kita lihat pada e-learning melalui media sosial. Yang pertama, jadi platform seperti WhatsApp, Instagram, Telegram, dan YouTube sudah sangat sering dipakai oleh mahasiswa kedokteran sebagai media pembelajaran. Jika menggunakan media sosial dengan bijak dan positif, kita dapat sangat merasakan manfaatnya karena media sosial memungkinkan diskusi kelompok, berbagi materi kuliah, menonton video pembelajaran, hingga melakukan sesi tanya jawab dengan cara yang lebih fleksibel. Bahkan, dengan adanya fitur video singkat atau quiz interaktif, dapat menguji mahasiswa dalam pemahaman mereka secara langsung sehingga proses belajar jadi lebih menarik dan interaktif. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sang Aidina Dita Kirana dengan 3 digit NIM terakhir adalah 144. Saya akan membahas mengenai strategi pemanfaatan media sosial dalam proses belajar mengajar. Jadi, perkembangan teknologi di 5 tahun terakhir ini telah membuat peran media sosial semakin penting, terutama di bidang pendidikan. Kini media sosial tidak hanya digunakan untuk komunikasi sehari-hari, tetapi juga menjadi sarana utama dalam mendukung pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Sebagai contohnya adalah inovasi-inovasi seperti e-learning, kecerdasan buatan atau AI, dan automated assessment dapat membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dan fleksibel. Perkenalkan, saya Igusti Ayu Dwi Laksmi Meswari Mendala dengan 3 digit NIM terakhir 142. Selanjutnya saya akan menjelaskan 2 strategi lain yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu integrasi AI atau kecerdasan buatan dan juga automated assessment melalui media sosial. Integrasi kecerdasan buatan atau AI dapat dilakukan melalui chatbot atau platform berbasis AI yang tersedia. Contohnya seperti Meta AI yang dimiliki oleh WhatsApp dan juga AI lainnya yang mungkin sudah dimiliki oleh aplikasi-aplikasi media sosial lainnya. Di sini namun penggunaannya itu diperlukan keterampilan dan juga sumber yang kredibel serta pemanfaatan yang baik
agar tidak menyesatkan atau tidak berdampak negatif. Kemudian ada automated assessment yang bisa dilakukan juga melalui media sosial seperti Instagram atau TikTok yang memiliki fitur polling atau voting atau bisa melakukan kuis cepat di dalam sana, yang dimana di sini akan membantu mahasiswa memahami kelemahannya dan mendapatkan pemahaman baru. Tentunya ini harus dibarengi juga nantinya dengan diskusi setelah mendapatkan sebuah hasil. Jadi mahasiswa tidak hanya mengetahui kelemahannya, tapi juga dapat memperkuat pemahamannya lewat interaksi langsung setelah mereka melakukan polling. Pada kesempatan ini, saya, Kaila Rafifa, dengan NIM akhir 130 akan menyampaikan kesimpulan kami. Dalam 5 tahun terakhir, media sosial berkembang sangat pesat. Tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga berkembang menjadi sarana belajar, diskusi, dan berbagi informasi. Bagi mahasiswa kedokteran, media sosial sudah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Melalui platform seperti YouTube, Instagram, atau LinkedIn, mahasiswa bisa mengakses materi terbaru, melihat video prosedur medis, dan bahkan membangun jejaring profesional. Hal ini tentunya membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Namun, kita juga harus menyadari bahwa media sosial memiliki dua sisi. Di satu sisi, media sosial bisa meningkatkan keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan motivasi belajar. Di sisi lain, ada risiko yang perlu diwaspadai, seperti misinformasi medis, gangguan konsentrasi, hingga dampak negatif pada kesehatan mental akibat tekanan sosial. Karena itulah diperlukan strategi pemanfaatan yang tepat. Dengan literasi digital dan etika yang kuat, mahasiswa kedokteran dapat memanfaatkannya untuk berkembang dan siap menjadi tenaga kesehatan profesional di era digital. Perkenalkan, nama saya Iputu Davanandi Ferdana Nugraha dengan 3 digit NIM akhir 138. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan pada bagian saran. Nah, jadi berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan, maka disarankan agar perguruan tinggi memberikan pedoman yang jelas mengenai penggunaan media sosial bagi mahasiswa. Dan sebaiknya diselenggarakan pelatihan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memilah informasi yang akurat dan dapat dipercaya di media sosial. Selain itu, kerjasama dengan sumber edukasi yang terpercaya juga perlu ditingkatkan agar konten-konten yang dikonsumsi oleh mahasiswa ini adalah konten-konten yang relevan dan konten-konten yang berbobot. Selain itu, perguruan tinggi juga dianjurkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai sarana pembelajaran yang interaktif dan praktis, sambil tetap mengawasi potensi risiko yang mungkin timbul, contohnya seperti penyebaran informasi yang salah, gangguan belajar, dan persoalan etika. Nah, dengan pengelolaan yang baik ini, media sosial bisa menjadi alat efektif untuk mendukung mahasiswa kedokteran belajar secara berkelanjutan dan siap menghadapi tantangan di dunia medis modern. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.